Nah, di sini terlebih dulu kita saling mengenalkan diri dulu karena ibu tahu cuma nama Ika saja. Begitupun dengan ibu mungkin Ika cuma tahu nama ibu saja. Boleh dari siapa dulu yang dari Ika dari. Perkenalkan, nama Atika Kurator Aini, biasanya dipanggil Ika. Terus asal asli itu dari Jawa. Jadi merantau ya seperti ini. Iya. Baik, lanjut dengan ibu ya. Baik, nama ibu Uci, biasa orang ibu juga. Ibu berasal dari Bukit Tinggi. Oke, baik. Sebelumnya Ika kesini ada yang perlu dibantu atau bagaimana? Ada yang perlu dibantu sedikit. Oke, cerita sedikit ya. Baik, sebelumnya Ika kesini ini direkomendasikan oleh teman atau kerabatnya atau keinginan Ika sendiri untuk datang ke ruangan ini? Keinginan sendiri. Oke. Sebelumnya Ika apakah sudah pernah mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Kegiatan konseling? Belum pernah. Dengarnya juga belum pernah. Dengar aja tapi tidak tahu apa itu. Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan kita pada hari ini, yang mana kegiatan kita pada hari ini itu bernama konseling atau konseling individual. Nah, konseling individual ini yaitu suatu strategi layanan yang ada dalam PK yang mana bertujuan nantinya untuk mengentaskan suatu permasalahan yang dialami oleh suatu individu, dan juga nantinya ketika ibu nanti bertanya apa tentang permasalahan yang kita alami, ibu harap kita secara terbuka dalam menceritakannya, dalam mengasih informasi nanti. Dan juga apapun nanti bentuk data atau informasi yang kita dapatkan nanti dalam ruangan ini itu tidak akan tersebarluaskan kepada pihak lainnya atau pihak luar. Akan seperti itu pendapat. Baik, terkait permasalahan yang nanti akan kita ceritakan itu benar-benar permasalahan yang benar-benar mengganggu pikiran Ika, akan mengganggu dalam Ika beraktivitas, atau juga bisa masalah yang benar-benar Ika itu kayak nggak tahu lagi mau ngapain gitu. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Lalu ketika Ika nantinya menceritakan permasalahan Ika boleh meluapkan emosinya, baik itu dengan cara menangis, marah, asalkan jangan merusak fasilitas yang ada dalam ruangan ini ya. Baik, apakah sampai di sini Ika dapat memahaminya? Baiklah, sekarang silakan Ika menceritakan permasalahan. Baik Bu, akhir-akhir ini belakangan ini Ika sering merasa cemas. Cemasnya karena apa? Kadang-kadang bisa menangis secara tiba-tiba. Menangis secara tiba-tiba. Lalu yang menyebabkan Ika menangis secara tiba-tiba itu apakah dari dalam diri Ika sendiri atau dari faktor dari luar yang mendorong? Kadang dari dalam, bukan kadang, emang dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri. Nah, yang menyebabkan Ika cemas tadi kan dari faktor dari dalam diri sendiri. Itu apakah kadang yang membuat Ika cemas ini mengganggu aktivitas Ika atau bagaimana? Sebenarnya tidak terlalu mengganggu aktivitas, karena kalau sering di luar itu biasa aja gitu kan, tidak terlihat merasakan apa-apa. Cuman kadang-kadang ada dia datang sendiri gitu. Ketika sudah datang itu kita masih cemas, terus kita nangis secara tiba-tiba, itu aja yang dirasakan, tapi tidak tahu apa yang disebabkan, bisa aja dia keluar sendiri. Gitu. Berarti dari yang Ika ceritakan tadi, Ika ketika cemasnya itu datang itu secara tiba-tiba aja, kadang Ika menangis. Selain menangis itu, apakah Ika ketika datang nih cemas kepada Ika nih, apakah Ika melakukan sesuatu untuk menghilangkan cemas itu atau bagaimana? Ini melakukan sesuatu yang menghilangkan cemas itu, tapi dengan cara kayak seperti gigit kuku sendiri gitu,
promo tuh nggak punya. Cuman semenjak di semester ini, di semester sekarang ini, di semester 6 baru dijalani itu ada gitu. Oh, berarti munculnya itu baru di semester 6. Oke, lalu ketika Ika mulai merasakan munculnya di semester 6 ini, apakah Ika sempat berpikiran itu hanya sementara atau membahayakan atau bagaimana? Hanya pikir sementara gitu. Sementara. Iya. Oh, berarti tanpa dipungkiri ternyata itu berlanjut. Ya berlanjut sekitar pernah kayak sekitar dalam seminggu itu ada 1 kali, nanti minggu kedua ada 1 kali gitu, dan minggu ketiga ada lagi 1 kali. Oke. Dan terkait yang Ika sampaikan tadi, kecemasan itu bisa timbul dalam 1 kali atau 2 kali atau 3 kali. Itu dalam sehari atau dalam per minggu? Per minggu. Kadang bisa juga sehari itu pernah, cuman nggak berlarut bisa ditangani. Tapi kalau yang di minggu ini kadang nggak bisa. Pernah juga di kampus kejadian kok. Jadi berarti dari yang Ika sampaikan tadi, kecemasan yang timbul dengan tiba-tiba sehingga membuat Ika menangis, itu apakah Ika menceritakannya kepada orang tua atau kepada teman, atau emang Ika mendendam sendiri? Sudah pernah coba menceritakan belum ke temannya atau ke orang tua? Karena punya teman sekos kan semenjak kejadian itu sama dia bercerita, tapi nggak secara detail, Cuma gambaran aja. iya Ika kayak gini. Dia juga menceritakan ini mungkin karena Ika terlalu gini, memendam sesuatu mungkin gitu. Tapi kalau ke orang tua emang nggak pernah. Kadang kan Ika tadi bilang kecemasan yang timbul dengan tiba-tiba itu bukan kenapa, tapi kayak Ika kalau timbul kecemasan itu pasti ada yang kayak dipikirkan. Itu berpengaruh nggak terhadap munculnya tadi kecemasan tersebut? Kalau yang dipikirkan Bu, anehnya gini, Ika kadang tidak memikirkan sesuatu gitu, tapi tiba-tiba ada. Tiba-tiba muncul ada kecemasannya, tapi nggak tahu hal apa yang dicemaskan. Ada hal apa yang dicemaskan itu nggak tahu gitu, dia tiba aja gitu, muncul secara tiba-tiba. Itu juga buat Ika bingung gitu, ini kenapa ya gitu. Oke, ketika Ika nih, terkadang kan Ika tadi bilang ada yang timbul kecemasannya itu dalam kelas gitu kan, jadi sehingga membuat kita pulang gak jadi ikut perkuliahan. Itu ketika Ika muncul kecemasan secara tiba-tiba, apalagi di hadapan teman-teman, itu bagaimana cara Ika mengendalikan dirinya sendiri? Oh ya, waktu di kejadian di kelas itu pertama sesudah istirahat itu kan masuk sekitar jam 1. Terus di jam 1 itu Ika sekedar scroll TikTok. Tapi rasanya Ika ada memikirkan sesuatu sebelum itu, tapi nggak tahu apa gitu, mudah aja lupa gitu. Terus pas scroll TikTok itu tiba-tiba dia datang gugup, jantungnya berdebar nih, duduk gitu kan berdebar. Terus setelah itu keluar Ika duduk di luar itu. Duduk itu cara menenangkan gini, terus gigit jari gitu kan Ika menenangkan. Nggak itu dia nggak hilang. Terus datang teman Ika, kenapa? Teman kamar aku, kenapa? Dia kamu lagi. Nah, jadi di situ ditenangin sama teman gitu. Pas juga dosen lewat, langsung teman ini kawan sakit Pak, langsung dibawa ke kos. Dan itu dikasih obat. Tapi apa namanya itu kan ketika Ika sudah tahu nih kecemasan sudah sering terjadi muncul dalam diri Ika, itu pernah Ika bawa ke yang lebih ahli itu? Tidak, atau karena tidak mau atau memang belum berani atau gimana? Belum mau ke sana. Mungkin Ika berpikir itu mungkin Ika bisa atasi sendiri mungkin. Karena nggak mau. Sebenarnya kalau sudah seperti itu kan kita juga nggak tahu apa kadang yang menyebabkan dalam diri kita itu tiba-tiba itu. Jadi sebenarnya itu lebih ke ahlinya
contoh tadi tiba-tiba ada cemas nih, terus ada nih salah satu lah teman Ika nggak tahu nih gitu kan, ada nggak Ika kayak oh jangan ganggu aku, kayak mengeluarkan emosi gitu. Enggak, hanya dia. Tapi teman-temannya ketika Ika diam, ketika Ika sudah menimbulkan kecemasannya tiba-tiba, ada nggak teman-temannya iseng gitu kayak, ini kenapa nih, kok diam aja nih, ini segala macam, pernah nggak digangguin kayak gitu? Cuma nanya aja, Ika kenapa? Gitu. Oke, baik Ika, tadi terkait yang telah Ika sampaikan, Ika mengatakan bahwa Ika memiliki kecemasan yang tiba-tiba muncul saja dalam diri Ika. Itu apakah terkadang Ika sempat berpikiran bahwa kecemasan itu bisa berdampak negatif dan enggak dalam diri Ika sendiri? Bisa. Dalam hal yang Ika pikirkan berdampak negatif itu, apakah bisa juga mengganggu aktivitas ketika sehari-hari itu? Bisa. Oke, jadi terkait yang telah Ika sampaikan tadi, bahkan juga Ika sempat diberikan obat oleh teman Ika ketika kecemasan Ika itu timbul secara tiba-tiba. Dari apakah obat yang dikasih teman Ika itu membuat Ika ketergantungan atau bagaimana? Karena udah pernah kejadian 2 kali, setiap minum obat tenang. Setiap minum obat tenang Terus dulu. Baik, Ibu merasakan apa yang Ika alami. Jadi berarti kalau ketika Ika dalam masalah, apakah Ika menceritakannya kepada teman Ika langsung atau Ika memendam sendiri dulu? Memendam. Nggak pernah menceritakan. Berarti dari timbulnya kecemasan tadi itu bisa Ika lakukan dengan menangis? Maksudnya Bu? Kan Ika menimbulkan kecemasan. Kecemasan itu bisa nggak berdampak dengan emosi Ika? Menangis. Iya. Berarti Ika timbulkan dengan menangis. Menangisnya itu sampai Ika benar-benar